Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya membuat tutorial pertama ya untuk project AI dalam industri manufaktur maupun dalam industri otomotif, kurang lebih sama. Langkah pertama adalah kita harus membuat data yang kita miliki ini, yang awalnya dalam bentuk kolom ya ke bawah, kita konversi atau kita convert ke baris ya. Jadi nanti tidak ke bawah tapi menyamping. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengcopy variabelnya ini di sebelah kanan ya. Nanti kurang lebih caranya seperti ini. Kita blok ya, kemudian kita Ctrl C ya. Kemudian kita geser ke kanan ya. Geser ke kanan, kemudian kita klik kanan, kemudian kita transpose ya. Setelah ditranspose, kita sesuaikan ukuran dari kolomnya ya, kemudian kita identifikasi mana yang bagian input dan mana bagian outputnya ya. Ini adalah bagian input, kemudian ini adalah bagian output ya. Kemudian kita sesuaikan posisinya ya biar ada di tengah. Kemudian karena kita ada 3 bagian ya. Untuk yang 3 bagian ya, kalau yang untuk penugasannya 1 bagian maka tidak perlu dibagi menjadi 3. Jadi karena kita ada 3 bagian maka kita identifikasi terlebih dahulu ya. Identifikasi CNC 1 misalnya. Kemudian kita sesuaikan ya. Nah, karena kita ada 3 data, untuk teman-teman yang mendapatkan penugasan 3 data, maka ini kita bagi menjadi 3. Kita copy, maksudnya kita copy menjadi 3 bagian. Ini kita sesuaikan dengan penamaannya, misalnya ini CNC 3, ini CNC 2. Kemudian selanjutnya kita transpose ya. Kita transpose. Caranya adalah ini di blok ya. Ini di blok semuanya dan pastikan datanya jumlahnya sama ya teman-teman mahasiswa. Ini ya. Kita copy. Ke sini ya. Di copy. Atau begini ya mungkin ya. Sama dengan ya, round ini diklik klik ya, kemudian ini transpose. Nah, transposnya kita sesuaikan dari data yang tadi itu ya, dari 1 misal ini saya contohkan untuk kelompok 2 ya. Nah, ini di kelompok 2 tinggal mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan. Ini di copy slide ini ya, kemudian jangan lupa kita kasih kurung tutup, kemudian karena kita pakai round ya, round itu kita gunakan supaya koma dari data kita itu tidak lebih dari 2, maka kita batasi menjadi 2 ya. Tapi ini sesuai dengan yang ada di settingan laptop teman-teman. Kalau settingannya itu koma yang menggunakan koma, tapi kalau settingannya menggunakan titik koma ya disesuaikan dengan titik koma, karena ada beberapa laptop itu yang menggunakan titik koma ya, dan di laptop saya itu koma. Maka ketika sudah di blok seperti ini ya, maka kita enter. Nah, ketika kita enter maka datanya akan menyesuaikan dengan perintah yang kita gunakan. Jadi datanya ini transpose ya, ditranspose. Nah, kemudian tentu kita menyesuaikan untuk data yang kedua atau CNC 2. Caranya gampang, ini tinggal di copy saja teman-teman. Di copy ya. Kemudian kita masuk ke sini. Terus kita paste dan kita sesuaikan. Nah, misal di data kedua itu mulai dari P5 ya. Maka ini diganti P. Sedangkan untuk M-nya di sini kan menggunakan AA ya.
AA163, maka ini diganti AA. Maka itu sudah sesuai. Nah, gitu. Kemudian untuk data ketiga juga berlaku seperti itu. Ya, disesuaikan. Kalau data ketiga itu mulai dari AD5, AD5 sampai D5 sampai AO ya. AO163. Nah, maka datanya semua menyamping ya. Nah, kemudian kita perkecil, caranya di blok saja. Nah, di blok seperti ini ya teman-teman. Kemudian diklik, klik, maka dia akan merapat ya. Dia akan merapat. Nah, kemudian setelah datanya itu merapat, kita sisakan satu ya, sisakan satu seperti ini. Kita hide ya, supaya tidak terlalu jauh datanya. Bikin tutorial Pak. Kemudian ini di blok ya, dan di hide. Nah, seperti ini. Nah, setelah di hide ya, kita kasih tabelnya. Semuanya disesuaikan. Ya, kemudian kita hitung ya, kita hitung rata-ratanya, min standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan jumlahnya. Jadi kalau jumlah itu harus sama ya, karena nanti kalau jumlahnya tidak sama tidak bisa masuk ke MATLAB ya. Untuk min itu rumusnya adalah average. Yang di averagekan itu tentu dari A sampai GV ya. Ini rata-ratanya. Kemudian ini kita copy ya, kita masuk ke standar deviasi stdef, ini kita masukkan, kita enter, kemudian minimum ya, ini kita tutup. Jadi dari data AT sampai GV ini nilai minimumnya sebesar 68,75 ya. Kemudian kita cek nilai maksimumnya berapa. Nah, nilai maksimumnya adalah 85,25. Terus jumlahnya berapa? Nah, kalau ingin tahu jumlah dari AT ke GV, maka kita klik count ya. Count. Nah, semua data itu kita setting sama ya, supaya bisa kita pastikan data yang kita masukkan ke dalam MATLAB itu tidak berbeda. Kemudian kita kasih tabel, dan setelah ini jadi teman-teman mahasiswa tinggal di copy saja, dipastekan ke masing-masing data ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah. Atau nanti kalau teman-teman misal Pak kok komanya beda-beda, maka bisa disamakan ya. Misal kita menggunakan 2 angka di belakang koma, maka bisa kita setting 2 angka di belakang koma. Jadi seperti ini. Nah, biar seragam nanti kita bisa copy, tapi kopinya bukan copy data. Kopinya itu copy format ya. Jadi copy format. Jadi dia tidak merubah dari angka sebenarnya, hanya menyesuaikan formatnya saja, karena kita setting 2 angka di belakang koma. Jadi untuk step pertama ini yang teman-teman lakukan ya. Nanti akan dilanjutkan step di mana kita memasukkan data, semua data ini ke MATLAB. Kurang lebih begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.